yang ke-8 ayat 26 sampai 39. Saya akan membacakannya, marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, apa yang bisa kita petik dari kisah Yesus mengusir setan? Kalau dikatakan di sana bukan hanya satu, tapi jamak. Nanti disebutkan legion. Setan itu mengaku namanya legion karena jumlah mereka banyak. Dalam bahasa Yunani, legion itu kalau pasukan tentara itu jumlahnya sampai 6.000 orang. Jadi setan-setan itu mengatakan mereka namanya legion karena jumlah mereka sangat banyak. Jadi bisa kita bayangkan
Satu saja setan masuk ke dalam diri seseorang sudah sangat parah, apalagi kalau sampai ribuan. Kemudian Yesus membebaskan orang itu dari setan-setan yang banyak itu dan memulihkannya. Nah, apa yang bisa kita petik dari sana? Pertama, Tuhan Yesus datang ke tempat-tempat yang dianggap banyak orang najis dan dijauhi untuk menjumpai saudara-saudara yang disingkirkan dan dibuang oleh orang banyak. Tuhan Yesus sengaja datang ke tempat-tempat yang dianggap najis dan dijauhi orang untuk menjumpai saudara-saudara yang disingkirkan dan dibuang oleh orang banyak. Jemaat Tuhan, Gerasa, kata lain yang kadang suka dipakai Gadara, itu terletak di timur laut Galilea. Tidak termasuk wilayah Yahudi. Di sana disebutkan ada seorang yang kerasukan banyak setan. Dan karena itu dia sudah lama, tidak berpakaian, telanjang. Dia tinggal di pekuburan. Jadi bukan lagi di rumah, tapi di kuburan. Dan dikuasai oleh banyak setan. Dan di sekitar itu banyak, babi. Nah, bagi orang Yahudi, kuburan itu tempat yang harus dijauhi, dianggap najis. Hewan babi, kesukaan kita itu juga dianggap oleh orang Yahudi najis. Apalagi setan dan roh-roh jahat. Tapi justru Tuhan sengaja datang ke tempat yang dianggap najis itu. Rupanya bagi Tuhan tidak ada tempat, tidak ada wilayah yang terlalu buruk untuk dikunjungi oleh Tuhan. Jadi bagi Tuhan tidak ada satu tempat yang terlalu najis, terlalu buruk, terlalu jorok atau jahat atau kumuh untuk dikunjungi oleh Tuhan. Bagi Yesus, kabar baik, keselamatan juga harus sampai ke Gerasa. Ini menarik bagi kita menjadi bahan permenungan. Bagi Tuhan, tidak ada tempat yang terlalu buruk untuk dikunjungi. Penjara, perkampungan kumuh, rumah sakit jiwa, perkampungan orang kusta, rumah penampungan korban penderita HIV/AIDS, pasar, kamp pengungsi, dan tempat-tempat lain yang dijauhi orang. Bagi Tuhan, Injil harus sampai ke sana. Dan Kristus mau datang ke tempat itu. Bagi Yesus, tidak ada juga manusia yang terlalu buruk sehingga tidak pantas berjumpa dengannya. Menerima kasih. Tadi kita udah katakan bagaimana kondisi laki-laki Gerasa atau Gadara itu. Dia disebutkan sudah lama tidak berpakaian. Dia tinggal di kuburan, menunjukkan dia agak lain. Dia tidak normal, dia tidak seperti kita. Dia suka mengamuk, karena itu dia dirantai oleh orang banyak. Dan dia dikuasai oleh banyak roh. Tapi Tuhan berkenan berjumpa dengan dia. Ini pas seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Lukas 19 ayat 10. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Termasuk yang sengaja dihilangkan oleh masyarakat. Karena dianggap jahat, buruk, miskin, atau agak lain. Atau tidak waras. Nah, saudara-saudara, kisah tentang Tuhan yang datang ke Gerasa berjumpa dengan seorang
yang lama dikuasai oleh banyak setan, dan karena itu dia tinggal di kuburan, dirantai, tidak berpakaian, mengingatkan kita gereja. Gereja rupanya tidak boleh dibuat menjadi perkumpulan hanya orang-orang sehat, orang normal, orang baik, orang bagus, orang unggul, orang-orang yang tidak punya masalah. Gereja tidak boleh bercita-cita menjadikan dirinya hanya sebagai perkumpulan orang baik, orang normal, orang sehat, orang bagus, orang unggul, orang yang tidak punya masalah. Gereja ini adalah perkumpulan semua orang. Dulu ada seorang politikus yang pernah bermimpi supaya bangsa dan negaranya tidak ada orang yang cacat, tidak ada orang yang buruk. Namanya Hitler. Karena itu dia membunuh jutaan orang, bukan hanya orang Yahudi, termasuk orang-orang yang dianggap orientasi seksualnya menyimpang oleh Hitler, termasuk orang-orang cacat. Betapa mengerikan rupanya kalau ada orang, apalagi orang itu berkuasa, yang ingin sebuah bangsa, sebuah negara, di sana tidak ada orang yang punya masalah, supaya semua unggul. Nah, saudara-saudara, kisah tentang Yesus yang datang ke Gerasa membuat kita terhibur. Rupanya siapapun kita, bahkan dalam kondisi-kondisi yang paling mengenaskan dalam hidup kita, kita rupanya berharga di mata Tuhan. Kristus mau berjumpa dengan kita. Kristus mau mengunjungi kita juga di tempat-tempat ketika orang lain tidak mau datang lagi menjenguk, mengunjungi kita. Tapi sekaligus juga kita diajak untuk mencontoh Tuhan bahwa tidak ada orang, tidak ada tempat yang boleh dianggap terlalu najis sehingga orang itu pantas dibuang. Kita dengar di dalam dunia bisnis, dalam dunia industri, ada yang dinamakan produk gagal. Dan karena itu mesti dibuang, dihancurkan. Jadi kalau ada sebuah barang buatan pabrik, dianggap cacat, dianggap tidak sesuai dengan spek, karena itu dianggap produk gagal, dan dia dibuang. Itu tidak boleh diberlakukan kepada manusia. Tidak ada manusia yang boleh dianggap sebagai produk gagal. Tidak ada manusia yang boleh dianggap sebagai produk gagal. Dan karena itu pantas dibuang, disingkirkan. Siapapun dia. Betapapun berbedanya dengan kita. Betapapun banyaknya masalahnya. Betapapun pernah kesalahan yang dilakukannya. Betapapun kondisi fisiknya. Betapapun kondisi ekonominya, tidak ada orang yang terlalu buruk sehingga tidak pantas untuk berjumpa dengan Tuhan dan menerima kasih-Nya. Nah, karena itu Amang Inang, kalau kita membaca kisah penyembuhan Gerasa ini, supaya hati kita tidak tertuju, oh ini dulu. Sekarang pun Kristus masih datang ke Gerasa, ke tempat-tempat yang kita anggap najis, ke tempat-tempat yang kita anggap tidak pantas, ke tempat-tempat yang tidak kita sukai, untuk berjumpa dengan orang-orang yang kita buang, kita singkirkan, kita lupakan. Sebab mereka pun saudara-saudara kita yang pantas menerima belas kasihan Tuhan. Ketika saudara dan saya dengan skala kecil atau besar merasa digerasa, disingkirkan, dijauhi oleh orang, hiburkanlah hatimu. Kristus tidak pernah memandang kita terlalu rendah
sehingga tidak mau berjumpa dengan kita. Kedua, Yesus berkuasa membebaskan dan memulihkan kemanusiaan orang-orang yang dikuasai dan ditindas kuasa-kuasa jahat itu. Yesus berkuasa membebaskan dan memulihkan kemanusiaan orang-orang yang dikuasai dan ditindas kuasa-kuasa jahat itu. Sangat kontras kondisi awal laki-laki Gerasa itu dengan kondisi sesudah dia berjumpa dengan Tuhan. Kondisi awalnya dikatakan tadi, maaf, dia hidup telanjang. Dia hidup di pekuburan. Dia rupanya tidak diizinkan lagi masuk ke rumah atau ke kampung. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, ada orang-orang, apakah karena dianggap sakit jiwa, apakah karena dianggap kerasukan, juga dilarang masuk ke kampung. Karena itu dipasung. Walaupun pemerintah sudah jelas-jelas melarang pemasungan itu. Orang itu dirantai dan suka mengamuk. Dan dia dipenuhi oleh ribuan setan. Jadi nggak bisa kita bayangkan kalau sampai 6.000 setan tinggal menindas diri kita. Nah, kondisi laki-laki itu setelah berjumpa dan disembuhkan Yesus, dia berpakaian. Dia di rumah. Dia duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan adalah simbol bahwa dia diterima menjadi murid Tuhan, mendengar sabda Tuhan. Dan di ayat 35 kita baca tadi, dia waras. Dia sehat secara jiwanya. Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa. Dan setan-setan itu takut kepadanya. Nanti kalau Amang Inang baca Injil Lukas, minimal 6 kali diceritakan dalam Injil Lukas, Yesus mengusir setan dan roh-roh jahat. Dan menarik, Yesus mengusir roh-roh jahat dan setan itu dengan firman-Nya. Dia tidak pakai ramuan, dia tidak pakai mantra. Dia mengusir dengan firman-Nya, dengan perintah-Nya. Itulah mau menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang penuh kuasa itu. Lelaki itu dipenuhi ribuan setan, namun rupanya Yesus tidak gentar. Dan dia mengusir setan-setan itu. Kita tidak begitu paham bagaimana dialognya, tapi akhirnya katanya setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi. Dan babi-babi itu kemudian terjun ke Danau Galilea dan mati lemas. Saudara-saudara, Yesus memberi kita juga murid-muridnya sekarang kuasanya, yaitu Roh Kudus, untuk mengalahkan, untuk mengusir juga segala kuasa jahat yang merusak kemanusiaan kita. Cerita Gerasa, cerita Gadara ini bukan hanya cerita masa lalu. Tapi Tuhan juga memberi kepada saudara dan saya kuasa, Roh Kudus, untuk mengalahkan dan mengusir segala kuasa jahat yang merusak kemanusiaan kita. Jadi Amang Inang, segala kuasa yang merusak kemanusiaan kita, yang melakukan dehumanisasi dalam diri kita, itu kuasa jahat. Itu pasti kuasa setan. Segala kuasa yang membuat kita menjadi jahat, membuat kita menjadi buruk, membuat kita terasing dari sesama, membuat kita suka mengamuk karena itu perlu dirantai, membuat kita menyakiti diri kita sendiri, bukan hanya orang lain, itu adalah kuasa jahat. Dan itu berasal dari setan-setan dan harus diusir. Dan Tuhan memberi kepada saudara dan saya kuasa untuk mengusir setan-setan itu. Tidak perlu pakai mantra, tidak perlu pakai ramu-ramuan,
Cukup dengan firman Tuhan. Persis seperti yang dilakukan Kristus itu. Kita bisa baca dalam Matius 10 ayat 1 atau dalam Lukas 9 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Dia memberi kuasa kepada murid-muridnya mengusir roh-roh jahat, mengusir roh-roh yang merusak kemanusiaan kita, yang membuat kita terasing, yang membuat kita menyakiti diri kita sendiri dan menyakiti keluarga kita, menyakiti orang lain, yang membuat kita hancur. Di Lukas 10, 17-19, Yesus memberi kuasa kepada 70 orang murid. Yang tadi kepada 12 murid. Sekarang kepada 70 murid untuk mengusir setan. Kita termasuk di dalamnya. Di Markus 16 ayat 17, orang-orang percaya akan mengusir setan demi nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, cerita Gerasa Gadara ini bukan hanya cerita masa lalu, tapi Tuhan juga memberi kepada saudara dan saya kuasa itu. Kuasa untuk mengusir setan, mengusir roh jahat yang membuat kita menjadi jahat, yang membuat kita menjadi buruk, yang mendegradasi, merusak kemanusiaan kita. Karena itu saudara-saudara, supaya cerita ini tidak hanya menjadi masa lalu, ada tugas kita gereja, tugas kita orang beriman sekarang melawan roh-roh yang membuat kita tidak berdaya. Melawan roh-roh yang membuat kita lumpuh. Melawan roh-roh yang membuat kita bisu, tidak berani mengatakan kebenaran. Membuat kita lumpuh, tidak mampu melakukan yang benar dan baik. Sekali lagi saudara-saudara, semua roh, semua semangat, semua sistem yang merusak kemanusiaan kita, yang membuat kita tidak mampu melakukan yang benar dan baik, adalah roh jahat. Dan Tuhan memberi kepada kita kuasa untuk mengusirnya. Nah, karena itu saudara-saudara, khotbah hari ini mau mengajak kita bukan hanya mengingat 2000 tahun yang silam Kristus pernah mengusir setan di Gerasa, tapi supaya kita beriman, supaya kita juga beriman bahwa Tuhan masih berkuasa sampai sekarang. Dan Tuhan memberi kuasa itu kepada saudara dan saya. Gunakanlah. Gunakanlah. Mari kita gunakan kuasa yang diberikan Tuhan itu untuk mengusir semua roh yang merusak kemanusiaan kita. Yang ketiga dan terakhir, Yesus menyuruh orang-orang yang sudah dibebaskan dan dipulihkannya itu agar bersaksi dan memberitakan Injil. Laki-laki Gerasa itu tidak disebut siapa namanya. Dia meminta supaya diizinkan Kristus ikut dalam rombongannya. Tapi tidak diizinkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada tugas yang lebih penting baginya. Bersaksi di rumahnya sendiri. Yesus katakan, pulanglah kau ke rumahmu. Pulanglah kau ke keluargamu. Ceritakanlah semua yang dilakukan Allah kepadamu. Nah, saudara-saudara, kita dapat lagi sebuah pelajaran baru, kesaksian dan pewartaan Injil rupanya tidak semata-mata pergi jauh meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan komunitas. Jadi rupanya bersaksi, mewartakan Injil tidak harus meninggalkan rumah. Walaupun ada juga orang
yang diminta Tuhan meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, mengabarkan Injil. Tapi kisah Gerasa ini menceritakan kepada kita, rupanya kita juga dipanggil memberitakan Injil di rumah, di keluarga, di komunitas, di lingkungan kita sendiri. Saudara-saudara, Yesus tidak hanya membebaskan laki-laki Gerasa itu dari kuasa roh jahat, tapi dia memberi tugas supaya orang yang sudah menerima kuasanya itu, menerima belas kasihannya itu, menjadi saksi dan pewarta Injil, termasuk saudara dan saya. Sebab itu, mari kita jadikan hidup kita, pribadi kita, hidup keseharian kita sebagai kesaksian tentang Yesus yang mati dan bangkit, Yesus yang berkuasa menyembuhkan, termasuk mengusir roh-roh jahat dan setan-setan. Mari kita menjadikan pribadi kita, rumah kita, keluarga kita, tempat pekerjaan kita, komunitas kita, media sosial milik kita sebagai kesaksian Yesus yang mati dan bangkit, yang berkuasa itu. Saudara-saudara, sekali lagi, rupanya kita tidak harus pergi jauh dari rumah. Kita tidak harus meninggalkan rumah tangga dan keluarga. Tuhan juga menyuruh kita kembali ke rumah, menjadi saksi dan pewarta Injilnya, bahwa Yesus yang menyembuhkan laki-laki Gerasa sekarang pun hadir di tengah-tengah kenyataan hidup dunia untuk membebaskan kita dari segala roh-roh jahat yang merusak kemanusiaan kita. Amin. Terima kasih Allah. Kau kumpulkan kami di rumah-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Tidak ada tempat yang terlalu najis, terlalu buruk untuk Kau kunjungi dan Kau lawan. Biarlah itu menjadi penghiburan bagi kami, bahwa Kau juga berkenan menjumpai kami di rumah, di tempat persembunyian, di tempat pengasingan, di tempat di mana kami berada, Tuhan. Firman-Mu menghibur kami. Tidak ada orang yang terlalu buruk atau jahat atau najis untuk berjumpa denganmu. Biarlah itu juga menghibur kami. Siapapun kami, betapapun sederhananya kami, betapapun banyaknya kesalahan yang pernah kami lakukan, Tuhan mengasihi kami dan memperkenankan kami berjumpa denganmu, menerima keselamatan. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami, Kau adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, izinkan kami, supaya kami dapat mengalami juga kuasa Tuhan yang membebaskan kami dari berbagai belenggu, dari kuasa-kuasa roh jahat, dan menyembuhkan, memulihkan kemanusiaan kami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa kami juga menerima kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mengusir semua roh jahat yang merusak, mendegradasi kemanusiaan kami, yang membuat kami menjadi jahat, yang membuat kami terasing, yang membuat kami menyakiti diri kami sendiri, yang membuat kami, Tuhan, jauh dari-Mu. Tuhan, berilah kepada kami kuasa-Mu itu. Berilah kepada kami iman bahwa Allah kami
hidup. Kristus Tuhan kami telah mati namun telah bangkit, dan Dia sekarang bersama-sama dengan kami. Beri kami iman bahwa tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Roh-Mu yang kudus itu, termasuk untuk membebaskan, memulihkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami orang-orang yang telah menerima keselamatan, menerima pertolongan Tuhan, kami menjadi saksi dan pewarta Injil kasih. Beri kepada kami kekuatan untuk bersaksi, untuk mewartakan Injil di rumah, di keluarga, di komunitas, di lingkungan kami, bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit, dan kuasanya kekal selama-lamanya. Terima kasih Allah, inilah doa gereja-Mu. Bawalah kami pulang dengan iman, pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera yang baru. Amin.